Ya, adik-adik, setelah kita memujikan pujian ini, berarti kita semua sudah siap untuk bersekolah minggu di pagi hari. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini karena kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami anak-anak-Mu. Jika saat ini kami boleh bersekolah minggu Tuhan, walaupun lewat online, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu merindukan persekutuan dengan kami anak-anak-Mu. Pimpin sekolah minggu pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan tolong kami siapkan hati kami untuk siap memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik percaya tidak kalau kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan bagi kita semua. Kasihnya selalu baru buat kita, bagi kita semua. Nah, adik-adik, kita akan pujikan pujian kepada Tuhan, bertambah-tambah dalamnya, tambah lebarnya. Ayo kakak ajak adik-adik semua berdiri ya di rumah untuk bersama-sama semangat memujikan pujian ini.
ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami untuk memiliki hati yang siap, telinga, dan juga pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan, supaya melalui kakak kami ini, firman Tuhan boleh diberitakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita pada hari ini terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada orang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Dia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Pastinya bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita. Tapi sebelum kakak cerita, yuk kita nonton video berikut.
Nah, adik-adik, kalian tadi sudah menonton video perubahan kupu-kupu. Wah, ternyata adik-adik, yang biasanya kita lihat kupu-kupu itu terbang hinggap di daun atau di bunga, kupu-kupunya sudah sangat cantik. Awalnya tidak seperti itu ya. Jadi kita tadi sudah melihat bagaimana mulai dari telur, ulat, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Nah, adik-adik, apa sih hubungannya cerita kita pada minggu ini? Mau tahu kelanjutannya? Ayo, semuanya siap mendengarkan cerita kakak hari ini. Adik-adik, ada seorang bapak, namanya Sakeus. Nah, bapak Sakeus ini tinggal di sebuah kota bernama Yeriko. Nah, adik-adik, pada suatu pagi, bapak Sakeus ini bangun. Dia bangun dan kalau lihat di gambarnya, lihat di gambarnya adik-adik, bagaimana muka bapak Sakeus. Bapak Sakeus ini sedih. Dia lagi sedih, dia lagi berpikir, kenapa sih tidak ada temanku? Kenapa semua orang menjauh dari saya? Nah, bapak Sakeus merasa kesepian, dia tidak memiliki teman. Adik-adik, ada alasan kenapa orang tidak mau berteman dengan bapak Sakeus. Nah, bapak Sakeus ini ternyata seorang kepala pemungut cukai. Jadi bapak Sakeus bertugas untuk mengumpulkan pajak. Jadi pajak ini adalah kewajiban dari rakyat kepada pemerintah. Nah, saat itu semua warga harus membayar pajak kepada pemerintah. Bapak Sakeus lah yang mengumpulkan. Nah, adik-adik, ketika bapak Sakeus meminta pajak dari rakyat, dia meminta atau mengambil lebih. Jadi misalnya kalau rakyatnya ini harus membayar pajak 10.000. Nah, bapak Sakeus ini meminta lebih. Ada yang minta 20.000, bahkan ada yang lebih lagi. Nah, kelebihannya ini akan menjadi milik bapak Sakeus. Dan ini yang membuat bapak Sakeus tambah kaya. Uangnya banyak. Tapi adik-adik, walaupun uangnya banyak, dia tetap merasa kesepian. Adik-adik, pada suatu hari di kota Yeriko tersebar kabar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kota itu. Nah, semuanya orang senang. Bapak Sakeus juga tentunya. Bapak Sakeus sangat rindu untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, tibalah waktu di mana Tuhan Yesus datang ke kotanya. Orang-orang sudah berbondong-bondong ke tempat di mana Tuhan Yesus akan menuju. Bapak Sakeus juga pergi ke tempat itu. Adik-adik, bapak Sakeus ini memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya ini badannya pendek, ya selurusan dengan kakak. Ya, tapi dia punya keinginan yang sangat besar untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya dia bergegas mengikuti orang-orang. Tapi bagaimana ya? Dia mau melihat tapi banyak orang di depannya yang lebih tinggi. Akhirnya dia berpikir, saya harus mencari akal supaya saya bisa melihat Tuhan Yesus. Dia pun melihat ke sekeliling. Dan akhirnya dia melihat sebuah pohon. Ada sebuah pohon ara, dia pun menuju ke pohon tersebut dan memanjat pohon ara. Nah, ketika dia sudah sampai di pohon ara, dia melihat Tuhan Yesus sudah mendekat. Ya, tapi saat itu belum juga Sakeus memanggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang duluan berkata kepada Sakeus, "Hei Sakeus, ngapain kamu di atas pohon? Ayo turun, aku mau ke rumahmu." Wow, adik-adik, Sakeus senang sekali. Ternyata banyak orang yang membenci dia, tapi ada orang yang mau mengasihi dia. Ya, Tuhan Yesus menyuruh Sakeus turun, dan akhirnya Sakeus turun. Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, "Ayo Sakeus, saya mau ke rumahmu, kita ke rumahmu sekarang." Mereka pun bergegas ke rumah Sakeus, dan sampai di rumah Sakeus, Sakeus menyuruh orang yang ada di rumahnya untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk Tuhan Yesus. Nah, saat itu Sakeus sangat senang. Saking senangnya dia pun berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, mulai sekarang semua apa yang saya lakukan, saya tidak akan lakukan lagi.
Dan bagi orang yang saya sudah peras, saya sudah mengambil banyak uang darinya, saya akan mengembalikan 4 kali lipat. Wow, adik-adik, Tuhan Yesus sangat senang sekali mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak Sakeus. Tuhan Yesus senang karena Sakeus mau berubah. Mau berubah yang dahulunya tidak baik kepada orang, sekarang dia mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita Sakeus hari ini? Yang pertama, Tuhan Yesus mau berteman dengan Sakeus walaupun Sakeus melakukan hal yang tidak benar. Artinya Tuhan Yesus mau mengasihi kepada siapapun. Ini teladan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mau adik-adik juga sama seperti Tuhan Yesus, mau mengasihi siapapun. Mungkin selama ini ada yang sering mengganggu adik-adik, sering mengejek adik-adik, atau membuat adik-adik kesal. Ya, mari buka hati adik-adik untuk memaafkan dan mau berteman dengan dia. Nah, pelajaran yang lain yang bisa kita pelajari adalah perubahan yang terjadi dari Sakeus. Dan di sini kita mengajarkan kepada adik-adik, kalau selama ini adik-adik suka melakukan hal-hal yang tidak benar, mari tinggalkan hal-hal yang tidak benar itu dan rubahlah menjadi hal yang lebih baik. Kalau dulu masih suka marah-marah ketika dinasihati, ya tinggalkan. Ketika mama atau papa menasihati untuk belajar, ya kita ikuti apa yang dikatakan mama dan papa. Jangan pernah marah-marah. Atau begitu juga dengan sesama teman kita ya. Jadi kakak tahu, kakak yakin bahwa adik-adik sekolah minggu Pohon bisa melakukan perubahan menjadi yang lebih baik. Demikian cerita kakak minggu ini. Semoga semuanya tetap semangat mengikuti ibadah online dan mau melakukan apa yang sudah adik-adik dengarkan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan cerita firman Tuhan tadi? Luar biasa, bukan? Ya, seperti Bapak Sakeus, yang walaupun kecil, dia bersemangat untuk berjumpa dengan Yesus. Dan perjumpaannya dengan Yesus membuat hidup Bapak Sakeus lebih baik. Adik-adik, untuk mengingat cerita minggu ini, mari kita sama-sama pujikan lagu Sakeus. Adik-adik, semuanya duduk manis dan kita akan berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita yang luar biasa. Cerita tentang Bapak Sakeus yang mau berubah, mau meninggalkan segala hal yang tidak baik, menjadi orang yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk menyadari kalau selama ini kami melakukan hal-hal yang tidak baik, kami sering melakukan kesalahan dan menyakiti hati orang tua, menyakiti hati teman-teman. Biarlah semuanya itu kami dapat berubah Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami datang mendoakan bagi kami semua anak sekolah minggu Pohon Bulan. Berikan kami kesehatan Tuhan, biarlah kami dapat menjalani segala aktivitas di masa pandemi ini dengan baik. Berikan kami senantiasa semangat dalam belajar secara online, mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi orang tua, kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka, supaya mereka senantiasa kuat melaksanakan aktivitas
tugas mereka, melaksanakan tanggung jawab mereka. Kami juga senantiasa mendoakan kakak pembimbing yang senantiasa berusaha untuk mencari cara untuk bisa melaksanakan kegiatan sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus, ini doa kami, kiranya Engkau mendengarkan dalam nama anak Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama menyiapkan diri untuk memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Silakan adik-adik mempersiapkan persembahannya, dilipat dengan baik. Nanti dikumpul dulu ya di rumah. Kalau mau diserahkan ke sekolah minggu, silakan adik-adik menghubungi kakak-kakak pembimbing. Kita akan pujikan satu pujian kasih Tuhan yang seperti sungai yang terus mengalir dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, di penghujung ibadah sekolah minggu pagi hari ini, mari kita sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita semua. Saat kita susah, saat kita senang, Tuhan selalu beserta. Mari kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan pujian Jalan Serta Yesus.
tetap di rumah supaya kita semua tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.